Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li mengabaikan Jin Tong dan berkata, "Rekan dukun hantu, rawa hantu di depan kita tampak damai, tapi itu seharusnya bukan tempat yang bagus, bukan? Hehe, bagaimana bisa ada tempat yang bagus di Netherworld? Lumayan juga kalau ada pemandangan seperti itu. Racun di rawa hantu kental dan bertahan lama. Ia telah membentuk awan beracun 5 warna di langit setelah dikukus sepanjang tahun. Namun, dengan tubuh langit agungmu, kamu akan baik-baik saja selama kamu tidak terbang tinggi di angkasa," jawab dukun hantu sambil terkekeh. "Tidak apa-apa, tapi di mana kediaman Yama yang kamu sebutkan?" Han Li bertanya. "Tidak jauh, kita hampir sampai," kata Ghost Shaman. "Kamu sudah mengatakan ini tidak kurang dari 5 atau 6 kali. Apakah kediaman Yama ada di rawa ini?" Weeping Soul melirik Ghost Shaman dan bertanya dengan cemberut. "Aku terus merasa tempat ini sangat tandus. Sepertinya tidak ada bangunan di sini. Kamu tidak berbohong kepada kami, kan?" Jin Tong juga penuh keraguan. "Beraninya aku berbohong padamu. Kediaman Yama sebenarnya berada di pulau terpencil di tengah rawa. Hanya saja dikelilingi oleh formasi hukum yang aneh, dan belum ada yang bisa memasukinya. Adapun betapa anehnya, Anda akan mengerti ketika melihatnya," kata dukun hantu buru-buru. "Kalau begitu, tolong pimpin jalannya, rekan Daois hantu dukun. Kita akan pergi melihatnya sekarang," kata Han Li. "Sekitar 300.000 mil sebelah barat semenanjung ini, kamu akan melihat hutan. Pepohonan di sana lebih istimewa, ayo ke sana dulu," kata dukun hantu. Begitu dia selesai berbicara, Han Li dan dua lainnya terbang ke langit, tetapi mereka hanya berada beberapa ratus kaki di atas rawa besar dan terbang di ketinggian rendah. Sesaat kemudian, sebatang pohon hitam layu yang tingginya ratusan kaki muncul di akhir pandangan semua orang. Batang pohonnya sangat tebal, namun berwarna hitam pekat dan layu seperti dibakar menjadi arang. Tidak ada vitalitas sama sekali, dan cabang-cabangnya berserakan tanpa daun. Itu seperti cakar hantu ganas yang membentang ke segala arah. Tanaman merambatnya menjuntai dari dahan seperti pohon willow yang menangis, dengan banyak mayat membusuk tergantung di sana. Sekilas bentuknya dan ukurannya bermacam-macam sehingga menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Di balik pohon layu, di dalam racun, samar-samar masih terlihat ada pohon layu serupa secara berkala. Mereka begitu padat hingga membentang hingga ke ujung bidang penglihatan seseorang. Saat Han Li dan yang lainnya hendak mendekat, penyihir hantu tiba-tiba mengingatkan mereka. Pohon-pohon itu adalah tanaman merambat hantu mayat yang menggantung. Cukup sulit untuk ditangani, jadi jangan terlalu dekat. Yang perlu kita lakukan hanyalah menggunakan area ini sebagai koordinatnya, melakukan perjalanan sekitar 1,7 juta mil ke utara, dan mencari batu rawa terapung yang terlihat seperti hantu. Dari sana, perjalanan lagi sejauh 800.000 mil ke barat, dan kita akan mencapai pulau tempat istana Raja Yanluo berada. Ketika Han Li dan dua lainnya mendengar ini, mereka segera berhenti dan terbang menuju utara. Di bawah pimpinan Ghost Witch, Han Li dan yang lainnya melakukan perjalanan selama sekitar 3 hari sebelum akhirnya tiba di pulau terpencil di rawa besar. Mereka masih berada lebih dari 1.000 mil jauhnya dari pulau, dan lingkungan sekitarnya sepertinya diselimuti oleh lapisan penghalang. Semua racun dan kabut beracun diisolasi di luar, menyebabkan pulau terpencil itu tampak seperti tanah suci di luar. Namun, Han Li segera menyadari sesuatu yang aneh. Penghalang itu berisi kekuatan hukum waktu yang kuat. Ketiganya terbang dan berdiri di luar penghalang. Ketika mereka melihat pulau terpencil di dalamnya, melihat waktu di dalam penghalang sepertinya telah berhenti. Pepohonan hijau di pulau itu seakan membeku seketika begitu bergoyang tertiup angin.
Bahkan burung yang terbang melewati puncak pohon tetap mempertahankan postur melebarkan sayapnya dan melayang di udara. Mungkinkah ini rumah Raja Yan Luo? Jiwa yang menangis melihat sekeliling dan berkata, "Iya, itu di sini," kata penyihir hantu. Apa yang terjadi di dalam?" Jin Tong bertanya dengan heran. Penghalang ini dipenuhi dengan kekuatan hukum waktu. Ia telah menyegel waktu di dalamnya. Semuanya tetap dalam keadaan tersegel untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa memasukinya, apalagi menginjakkan kaki di pulau itu, kata penyihir hantu. Han Li melihat sekilas dan berkata dengan ragu, "Penghalang penyegel di sini memang mengandung kekuatan hukum waktu yang kaya, tapi itu bukanlah formasi pembunuhan yang kuat atau formasi pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Mengapa itu belum dipatahkan?" "Baiklah, teman Han, kamu bisa mencobanya sendiri dan mencari tahu," kata penyihir hantu ragu-ragu. Paman, tunggu saja. Aku akan pergi dan mencoba dulu." Jin Tong mengerutkan bibirnya dan berkata. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Tanpa menunggu Han Li menghentikannya, dia sudah bergegas ke penghalang. "Tunggu." Han Li hanya sempat meneriakkan dua kata itu sebelum dia terkejut melihat anak emas, yang telah menyerbu ke dalam formasi roh dengan kekuatan kasar, diselimuti oleh cahaya keemasan dan langsung mundur dari formasi roh. Paman, tunggu saja. Saya akan mencobanya dulu." Jin Tong mengerutkan bibirnya dan menyerang ke depan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Namun, pada saat berikutnya, dia kembali ke tempat asalnya dan berkata, Paman, tunggu saja. Aku akan pergi dan mencoba dulu." Cahaya keemasan menyerbu menuju penghalang. Ekspresi wajahnya persis sama seperti sebelumnya, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari tindakannya yang berulang-ulang. Setelah kembali ke tempat asalnya, Jin Tong hendak menabrak penghalang ketika Han Li meraihnya dengan tangan emas. "Paman, apa yang kamu lakukan?" "Biar aku coba dulu," kata Jin Tong sambil melepaskan diri dari genggaman Han Li. "Kamu sudah mencobanya beberapa kali. Tidak ada gunanya," kata Han Li. "Paman, apakah kamu melihat sesuatu?" "Aku bahkan belum mencobanya sekalipun, Weeping Soul. Apakah menurutmu paman itu berkepala dingin?" Jin Tong bertanya dengan tatapan bingung. "Tuan tidak berbicara omong kosong. Anda sudah mencobanya berkali-kali," kata Weeping Soul. "Mustahil. Kenapa aku tidak mengetahuinya?" Jin Tong bingung. Han Li terdiam. Dia akhirnya mengerti mengapa dukun hantu mengatakan bahwa tempat ini aneh. Penghalang ini memiliki efek menyegel waktu. Siapapun yang memasukinya akan terpengaruh oleh hukum waktu dan selamanya tetap dalam keadaan sebelum memasuki penghalang. Jika tidak ada yang mencoba menghentikan, saya khawatir mereka akan tetap dalam keadaan ini selamanya, Han Li menjelaskan setelah berpikir sejenak. "Sepertinya aku tidak mengerti," kata Jin Tong sambil menggaruk kepalanya. Jiwa yang menangis juga bingung. Dengan kata lain, tidak ada gunanya meskipun kamu mencobanya jutaan kali. Kamu akan diteleportasi keluar dari penghalang lagi, dan kamu bahkan tidak akan menyadarinya, jelas Han Li. "Hehe, seperti yang diharapkan dari seseorang yang mengembangkan hukum waktu, teman Han. Kamu sangat tanggap. Kamu dapat melihat efek penghalang ini dalam waktu singkat. Namun, pengulangan seperti ini tidak akan bertahan selamanya. Setelah beberapa kali, tubuh penyusup akan hancur oleh hukum waktu, dan energi spiritual surgawi mereka akan mengalir ke penghalang," kata Ghost Shaman. Baik Weeping Soul maupun Jin Tong terkejut saat mendengar ini, tapi Han Li tidak tampak terkejut. Matanya terus menjelajahi permukaan penghalang seolah sedang memikirkan sesuatu. "Hantu tua, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh?" Jin Tong berteriak. "Kamu baru mencoba 7 atau 8 kali. Itu tidak masalah. Setidaknya diperlukan 10.000 kali untuk mencapai level yang saya bicarakan.
Satu-satunya masalah adalah penyusup tidak akan bisa merasakannya kecuali ada orang lain yang ikut campur. Dengan kata lain, nasib si penyusup sudah ditentukan saat dia bergerak, kata dukun hantu. Rekan dukun hantu, apakah kamu tahu cara mendobrak batasan ini? Han Li bertanya. Hehe, rekan Daois, apakah kamu bercanda lagi? Jika aku mengetahui hal ini, bukankah kediaman Yama sudah ada di sakuku? Hantu dukun tertawa datar dan berkata. Han Li tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya ketika mendengar ini. Tetapi orang yang memulai masalah harus menyelesaikannya. Karena penghalang ini dibuat oleh hukum waktu, kita harus memulai dengan hukum waktu jika kita ingin memecahkannya, Ghost Shaman mengingatkan. Han Li sepertinya memahami sesuatu setelah mendengar ini. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya dan bernyanyi dengan lembut. Gelombang hukum waktu muncul dari tubuhnya. Di belakangnya, ada semburan cahaya keemasan. 5 objek hukum waktu muncul pada saat bersamaan dan mengelilinginya. Han Li diam-diam mengoperasikan teknik 5 elemen dunia fantasi yang hebat. Dengan lambaian tangannya, 5 objek hukum waktu tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan terbang satu per satu. Mereka menduduki posisi 5 elemen dan mendarat di tirai tipis penghalang. Di tirai tipis penghalang, 5 riak hukum waktu beriak dari depan, belakang, kiri, dan atas. Kemanapun mereka lewat, permukaan penghalang ditutupi dengan riak halus. Itu tampak seperti permukaan danau atau laut. Han Li mengangkat satu jari dan dengan lembut menyodok penghalang, dan suara pop lembut terdengar. Kemudian, seperti gelembung, layar cahaya itu pecah dengan sendirinya. Dalam sepersekian detik, ki spiritual yang tidak murni dan kabut beracun di dunia melonjak dari segala arah dan bergegas menuju pulau terpencil. Seolah-olah embusan angin bertiup di pulau itu. Semua pepohonan, yang telah ada di sini selama bertahun-tahun, mulai bergoyang sekali lagi. Burung-burung malang yang tersangkut di pepohonan tenggelam oleh serangan racun yang tiba-tiba dan terjatuh dalam sekejap. Sangat cepat, kata dukun hantu tidak percaya. Han Li tidak menjelaskan. Dia hanya berkata, ayo pergi, dan terbang ke pulau itu dulu. Jin Tong dan Weeping Soul mengikuti dari belakang. Di pulau itu, sangat terpencil. Sejauh mata memandang, ada pepohonan kuno yang lebat. Bahkan bebatuan gunung yang tersingkap pun jarang terjadi. Tidak ada paviliun atau rumah abadi lainnya. Namun, setelah mendarat di pulau itu, Han Li samar-samar merasakan sesuatu. Dia merasa ada sedikit fluktuasi hukum waktu di tengah pulau, menariknya untuk pergi ke sana. Pulau itu berhutan lebat dan ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Bahkan tidak ada jalur pegunungan di tengahnya. Han Li dan dua lainnya hanya bisa membuat jalan melewati rerumputan dan terus bergerak maju. Saat mereka naik, dataran pulau menjadi semakin tinggi. Pepohonan tidak sepadat di awal. Ketika mereka sampai di puncak gunung, hanya ada semak-semak rendah dan ilalang di sekitarnya. Sekilas, Han Li melihat ada lempengan batu pecah di tengah rumpun-rumput liar. Han Li berjalan ke depan dan menyingkirkan sedotan untuk melihatnya. Dia melihat lempengan batu itu ditutupi lumut hijau tua, dan kata-kata yang terukir di atasnya hampir terkubur oleh lumut. Dia hanya bisa samar-samar melihat kata-kata, kediaman Raja Surgawi. Patahnya tablet batu itu sangat tidak rata, dan bahkan ada celah sebesar kepalan tangan di tengahnya. Paman, lihat ke sana. Jin Tong tiba-tiba memanggil. Han Li melihat ke arah suara itu, dan segera menemukan separuh tablet lainnya di rumput. Setelah menyapu tanah dan rumput liar di permukaan, dia melihat tulisan, Yama, terukir di atasnya. The Weeping Soul Beast mengalihkan pandangannya dari tablet batu dan melihat sekeliling. Sepertinya disinilah kediaman Yama berada. Karena saya tidak melihat rumah gua, pasti ada alam mistik atau formasi Dharma di sini. Ada di sini, kata Han Li sambil mengangguk. Di sini, Jin Tong sedikit bingung.
Han Li tersenyum dan membuat gerakan meraih di udara. Aliran cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya dan membungkus separuh tablet di tanah. Dia mengangkatnya dan meletakkannya di separuh tablet lainnya. Patahan pada kedua bagian tablet itu sangat cocok, dan keduanya tertanam dengan mulus. Mengapa ada bagian lain yang hilang? Jin Tong berseru pelan. Di tengah tablet batu yang telah digabung menjadi satu, terdapat celah sebesar kepalan tangan. Itu tidak lengkap. Sepertinya kita masih kehilangan kuncinya. Suara Ghost Shaman datang dari pinggang Han Li. Rekan dukun hantu Daois, tahukah kamu apa kunci ini? Han Li bertanya. Kediaman Yama ini sudah ada sejak lama, dan saya bahkan tidak tahu siapa yang membangunnya. Bagaimana saya tahu apa kuncinya? Tapi teman Han, karena kamu di sini untuk menemukan tempat ini, kenapa kamu tidak tahu? Tanya dukun hantu. Han Li menegang saat mendengar ini. Ketika tubuh fisiknya melakukan perjalanan bolak-balik dan bertemu dengan Patriark Miluo, sang Patriark telah menyuruhnya untuk mencari kediaman Yama jika dia punya kesempatan. Namun, dia tidak menyebutkan lokasi spesifik atau kunci pembatasan tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Dia berjalan ke depan dan berjongkok untuk memeriksa tablet batu itu dengan cermat. Namun, dia tidak melihat fluktuasi hukum yang jelas di dalamnya, dia juga tidak bisa mendeteksi jejak space array. Han Li merenung sejenak sebelum mengulurkan jarinya untuk menyentuh lubang itu. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa ukuran dan bentuk lubang itu agak familiar. Dia kemudian menjulurkan jarinya ke dalam lubang dan dengan hati-hati menyentuhnya. Matanya langsung berbinar dan senyuman muncul di wajahnya. Dia menarik kembali jarinya dan menepuk-nepuk lumut di atasnya. Kemudian, dia membalik telapak tangannya, dan cahaya keemasan mengalir di telapak tangannya. Sebuah batu tinta emas muncul, dan di atasnya ada ukiran seekor lembu yang sedang berjongkok. Sapi itu sedang tidur nyenyak dengan mata tertutup. Garis-garisnya halus, dan bentuknya sederhana. Itu adalah batu tinta emas yang diberikan Wu yang padanya di kota Jiuyuan. Begitu batu tinta itu muncul, ia bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan gelombang kekuatan hukum berelemen tanah yang padat. Pada saat yang sama, hamparan tanda jimat yang padat muncul di tablet yang rusak, dan lubang di tengahnya menyala dengan hamparan cahaya keemasan yang memancarkan gelombang kekuatan tarik. Han Li mendorong telapak tangannya ke depan, dan batu tinta emas itu segera terbang dengan sendirinya dan jatuh ke dalam lubang. Kemudian, ia tertanam di dalam lubang dan akhirnya menyatu dengannya. Dalam sekejap, tanda pada tablet yang rusak bersinar terang, dan pusaran emas tiba-tiba muncul di dalamnya. "Hei, ini terbuka," seru Jin Tong kaget. "Apakah ini takdir, atau ini pengaturanmu, leluhur?" Han Li agak bingung, dan dia bergumam dengan suara rendah. "Ada apa, Paman? Pintunya sudah terbuka. Kenapa tidak masuk saja?" Jin Tong bertanya saat melihat ekspresi aneh di wajah Han Li. Han Li menggelengkan kepalanya dan untuk sementara mengesampingkan pikiran yang mengganggu itu. Saat dia hendak masuk, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Dia kemudian menginstruksikan Jin Tong dan Weeping Soul. "Sekarang penghalang pulau terpencil ini telah ditembus, musuh bisa masuk kapan saja. Jangan masuk sekarang. Jaga pintu masuknya untukku. Jangan khawatir, kami akan berjaga di luar." Jiwa yang menangis mengangguk. Meskipun Jin Tong sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam kediaman Raja Yama, dia dengan enggan menyetujuinya setelah mendengarkan perkataan Han Li. "Aku akan meninggalkan rekan Daois hantu dukun dalam perawatanmu untuk saat ini," kata Han Li sambil melepaskan kotak persegi dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Weeping Soul. "Yakinlah, Tuan, saya akan menjaganya dengan baik." Menangis jiwa segera mengerti apa yang dia maksud. Kotak persegi hitam itu tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah selesai, Han Li berbalik menuju pusaran emas dan melangkah ke dalamnya. Setelah ledakan kekuatan hisap yang kuat,
Han Li merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berputar di sekelilingnya. Ketika dia menstabilkan dirinya, dia mendapati dirinya berdiri di dataran berumput. Datarannya tidak kecil, dan dia tidak bisa melihat ujungnya pada pandangan pertama. Hanya siluet samar pegunungan megah yang terlihat di kejauhan. Ribuan kaki jauhnya, di dataran yang tampak luas, berdiri sebatang pohon jujube yang tingginya lebih dari 100 kaki. Di bawah pohon itu ada gubuk jerami yang luasnya kurang dari sepertiga luasnya. Meski gubuk jerami itu tidak besar, namun dibangun dengan sangat rapi. Bahkan ilalang di atapnya diikat rapi. Apa yang kamu lihat? Tunggu apa lagi? Aku sudah lama menunggumu. Pada saat ini, suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari gubuk jerami. Kemudian, seorang biksu gemuk berjubah merah keluar dari gubuk dengan tasbih di tangannya. Daun telinganya sangat panjang dan terkulai di bahunya. Senyuman hangat terlihat di wajahnya, dan kedua matanya yang ramping menyipit. Ditambah dengan perutnya yang sangat montok, itu adalah pemandangan yang sekilas membuat orang merasa senang. Guru, Han Li mengangkat alisnya karena terkejut. Namun, dia segera menemukan bahwa biksu bertelinga besar di depannya hanyalah sisa jiwa leluhur tua Mi Luo. Kamu terlihat sedikit kecewa, haha, leluhur tua Mi Luo menggoda dengan acuh tak acuh. Pada pandangan pertama, saya mengira guru masih hidup. Saya merasa sedikit menyesal. Mata Han Li meredup saat dia menghela nafas. Karena kamu bisa muncul di sini, penantian panjangku tidak sia-sia. Aku tidak perlu menyesali apapun, kata leluhur tua Mi Luo sambil tersenyum riang. Saya tidak menyesal bisa mendengarkan ajaran guru lagi. Han Li berkata sambil tersenyum. Alam rahasia ini dibangun dengan sisa kekuatanku. Telah disegel selama bertahun-tahun dan belum dikonsumsi. Sekarang segel dunia rahasia telah dibuka, kekuatanku akan segera menghilang. Mari kita hentikan obrolannya. Coba saya lihat dulu hasil kultivasi Anda, kata leluhur tua Mi Luo. Han Li mendengar dan mengangguk. Dia segera mengaktifkan teknik 5 elemen dunia ilusi utama di tubuhnya. Kemudian, dia dengan santai menjentikkan jarinya, dan domain roh waktu terbuka. Itu menyelimuti radius belasan mil di sekitar gubuk jerami. Han Li sedikit mengernyit melihat ini. Dia sedikit terkejut. Jangan kaget, ruang ini begitu besar. Pegunungan dan padang rumput yang jauh hanyalah ilusi, kata leluhur tua Mi Luo sambil tersenyum. Han Li sedikit terkejut. Saat pertama kali memasuki dunia rahasia ini, dia sebenarnya tidak menyadarinya dengan penglihatannya. Namun, dia tidak terus memikirkan masalah ini. Sebaliknya, dia mengaktifkan teknik penanaman waktu dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, bulan purnama menggantung di langit, gunung-gunung bertumpuk, sungai berkelok-kelok, hutan tumbuh, dan dunia ilusi 5 elemen muncul. Leluhur tua Mi Luo mengamati sekeliling dan mengangguk puas. Dia memuji, tidak buruk, tidak buruk. Lumayan, lumayan. Tidak mudah bagi 5 perwujudan hukum waktu untuk mengalami kejadian seperti itu tanpa semuanya terwujud. Ketika 5 elemen selesai, kekuatan dunia ilusi 5 elemen akan naik ke level lain. Aku ingin melakukan ini sebelumnya, tapi sesuatu terjadi dan aku diganggu oleh mayat jahat itu untuk sementara waktu. Itu sebabnya ditunda sampai sekarang. Han Li berkata dengan malu. Kamu sudah membunuh 1 mayat, leluhur tua Mi Luo mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Ada apa, Tuan? Apakah ada yang salah? Han Li bertanya. Leluhur tua Mi Luo berpikir sejenak dan menjawab, tidak ada yang salah. Hanya saja kamu telah mengembangkan kekuatan hukum waktu sedemikian rupa. Gu Jin seharusnya sudah memperhatikanmu. Han Li secara alami tahu bahwa Gu Jin adalah nama leluhur Dao waktu. Tetapi ketika dia mendengar nama ini dari leluhur tua Mi Luo, jantungnya berdetak kencang. Saya sudah lama berada di Dewan Eksekusi Abadi Pengadilan Surgawi. Mengenai apakah leluhur Dao waktu itu memperhatikan saya
saya tidak yakin. Han Li tersenyum pahit. Seberapa berbahayakah pertempuran Dao besar? Saat itu, saya sebenarnya tidak berpikir untuk memperjuangkan posisi leluhur Dao bersama Gu Jin. Saya hanya terpesona dengan kedalaman hukum waktu. Saya masih ditekan olehnya, dan bakat Anda dalam pengembangan hukum waktu melebihi bakat saya. Tidak mungkin untuk tidak menarik perhatian, kata leluhur tua Mi Luo. Tuan tidak ingin memperjuangkan posisi leluhur Dao. Mengapa demikian? Han Li bingung. Haha, tahukah kamu kenapa leluhur Dao disebut Dao leluhur? Leluhur tua Mi Luo bertanya sambil tersenyum. Naik ke puncak Dao Agung bisa disebut leluhur. Oleh karena itu disebut Dao leluhur. Han Li dengan cepat menjawab. Itu benar. Lalu tahukah kamu apa puncak dari Dao besar itu? Leluhur tua Mi Luo bertanya. Ini, Han Li berpikir sejenak dan menyadari bahwa pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Naik ke puncak gunung adalah alam leluhur Dao. Namun di atas puncak ini, selalu ada langit. Langit ini bukanlah hal lain. Ini adalah Dao, yang dicari dengan susah payah oleh para kultivator. Itu juga berbagai undang-undang itu sendiri. Ketika Anda berada di bawah Dao, pelaksanaan semua hukum dan mantra harus bergantung pada Dao untuk dukungan, dan juga dikendalikan oleh Dao. Dan ketika Anda menjadi leluhur Dao dan benar-benar berdiri sejajar dengan Dao Agung, Anda tidak akan berbeda dengan Dao Agung. Apa yang akan terjadi? Leluhur tua Mi Luo bertanya. Mungkinkah, setelah menjadi leluhur Dao, seseorang akan menyatu dengan Dao besar, dan menjadi bagian darinya? Han Li bertanya, keringat dingin menetes di dahinya. Menurut apa yang saya tahu, setelah menjadi leluhur Dao, seseorang tidak akan langsung dilahap oleh Dao Agung. Hanya saja sekali leluhur Dao menggunakan kekuatan hukum, ia akan memanfaatkan kekuatan Dao Agung. Meskipun kekuatannya tidak terbatas, itu juga akan mempercepat asimilasi Dao besar. Kata leluhur tua Mi Luo. Jadi begitu. Aku yakin inilah alasan mengapa leluhur Dao jarang bertindak. Han Li tercerahkan. Tepat sekali. Tapi begitu ancaman yang mengancam posisi mereka sebagai leluhur Dao muncul, mereka akan bertindak sama. Dan akan memiliki metode untuk menunda fusi lengkap dengan Dao besar langit dan bumi. Gu Jin adalah keberadaan seperti itu. Leluhur tua Mi Luo memandang Han Li dan berkata. Ketika Han Li mendengar ini, dia tahu apa yang dikhawatirkan oleh leluhur tua Mi Luo.